Shalom adik-adik yang di Tonggo, shalom. Yang di Subang Kota, shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak Joy gimana kabarnya? Baik dong. Puji Tuhan. Kakak Nanda gimana kabarnya? Baik juga dong. Puji Tuhan. Gimana adik-adik kabarnya? Kakak doain semuanya sehat selalu ya. Amin. Amin. Sekarang kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita akan mengikuti kakak Nanda berdoa ya. Adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sertailah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing dan tetap bisa beribadah secara online. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian waktu Tuhan. Bersukacita adik-adik? Masih dong. Sekarang kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya.
surga, upamu besar di surga. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Adik-adik, kita ikutin Kakak Joy berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan agar firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Susan. Wah, kalau udah jumpa lagi berarti saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali Tuhan lewat ibadah online. Tuhan berkati kami, Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ini adalah Alkitab. Yuk ambil dulu Alkitabnya sebelum kakak bercerita. Apa ya yang akan kakak ceritakan? Cerita kali ini kakak beri judul Anak Tuhan yang Berani. Wah, beraninya dalam hal apa ya? Tentunya dalam hal-hal yang positif. Contohnya, waktu ibadah offline kita masih di gereja, kalau lagi ibadah, adik-adik berani maju ke depan, nyanyi di depan teman-teman. Lalu berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang berani adik-adik. Mereka kuat, mereka teguh, mereka percaya sekali kepada Tuhan. Siapa ya? Ayo, ada 3 loh. Mereka seperti 3 sekawan. Siapa aja ya? Nah, kakak punya nih gambarnya. Siapa aja tokoh yang berani itu? Yang pertama adalah Sadrak. Yang kedua adalah Mesak. Nah, dan yang ketiga adalah Abednego. Ada kan tuh ya adik-adik lagunya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pahlawan Tuhan. Mereka orang-orang yang berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, sebelumnya, mari kita baca dalam Daniel 3. Mana ya Danielnya? Ayo adik-adik, siapa yang udah dapat nih? Daniel 3. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Wah, panjang sekali adik-adik, tapi kakak akan menceritakan intinya. Nah, pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, wah, siapa tuh Raja Nebukadnezar? Mana ya gambarnya? Nah, ini adik-adik. Ini Raja Nebukadnezar. Dia membuat patung emas yang sangat tinggi. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpul, yaitu para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu adik-adik. Nah, kenapa ya mereka dikumpulkan? Mereka dikumpulkan untuk menyembah patung ini adik-adik. Di sini gambarnya ada 4 orang yang menyembah patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Wah, boleh nggak tuh adik-adik menyembah patung? Sedangkan dalam firman Tuhan, ayo siapa yang ingat 10 perintah Allah? Kan ada tuh ya, kita tidak boleh menyembah patung. Nah, firman Tuhan ya terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Tuh adik-adik, ternyata nggak boleh menyembah patung. Nah, selain para penguasa, para wakil bupati, dan lain-lain yang dipanggil oleh Raja Nebukadnezar untuk berkumpul, mereka juga menyuruh seluruh yang ada di bangsa itu
untuk menyembah patung, termasuk 3 orang tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi karena mereka menaati perintah Allah, mereka tidak mau. Dan konsekuensi yang harus mereka terima adalah mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Nah, seperti ini adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api karena mereka tidak mau menyembah patung yang sudah dibuat Raja Nebukadnezar. Tapi kok ada 4 ya adik-adik? Kan mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu lagi, dia adalah malaikat yang menjagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka bisa berjalan dalam dapur api itu, tidak merasakan kesakitan satupun. Tidak merasa terbakar, tidak. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan Allah. Dan mereka pun berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, adik-adik, mereka bertiga sangat teguh pendiriannya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah yang lain selain kepada Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Hanya menyembah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Jadi jangan menyembah pada patung, barang-barang berharga, itu tidak boleh. Nah, adik-adik, semoga dengan cerita kakak ini, adik-adik bisa semakin teguh dalam Tuhan, menjadi anak yang berani untuk menolak hal-hal yang tidak baik. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di akhir cerita, seperti biasa ya, kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik. Nah, untuk yang kelas kecil, mewarnai lagi ya gambar yang tadi. Nah, minggu depan, kok minggu depan sih? Waktu orang tua adik-adik ibadah, nanti akan dibagikan ke kelas ini. Dan nanti warnai ya, seperti ini yang sudah kakak kerjakan. Nanti warnainya dengan yang rapi ya. Dan untuk kelas besar, nah ada cerita. Ini. Tugasnya adalah menemukan kesalahan sebanyak 15. Wah, banyak sekali ya kesalahannya. Nah, adik-adik bisa tahu jawaban yang betulnya dari Alkitab yang tadi, firman Tuhan yang sudah kita baca. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama papahnya untuk membantu menemukan yang salah dan mengerjakan yang betulnya seperti apa. Nah, cukup sekian adik-adik cerita siang hari ini. Kiranya bisa memberkati adik-adik, adik-adik bisa semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Apapun kondisi adik-adik sekarang, Tuhan pasti sertai adik-adik. Tetap sehat ya adik-adik. Dan kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan siang hari ini. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang teguh dalam Tuhan, yang berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak baik. Dan biarlah kami, walaupun masih kecil, bisa menjadi berkat lewat setiap perkataan dan perbuatan kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati kedua orang tua, semua keluarga yang ada di rumah. Tuhan yang selalu sertai kami kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, dan biarlah kami selalu memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.